Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Lukman Hakim. Dan pada video kali ini saya akan memberikan sebuah pengertian atau gambaran apa itu perbedaan dari tegangan atau tegangan listrik satu fasa dan tiga fasa. Tidak perlu lama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Apa itu pengertian dari listrik satu fasa dan tiga fasa? Nah, di sini ada sistem pada rangkaian listrik. Sistem pada rangkaian listrik itu pada umumnya terbagi ke dua tipe, yaitu tipe satu fasa dan juga tiga fasa. Lantas, apakah itu sistem tiga fasa dan satu fasa? Langsung saja kita simak memahami sistem tiga fasa dalam kelistrikan. Sistem tiga fasa merupakan listrik alternating current atau AC yang menggunakan tiga kawat penghantar yang punya tegangan pada masing-masing fasenya, yaitu fasenya sama tetapi berbeda dalam sudut kurva sebesar 120 derajat, yang berarti pada gelombang sinus perbedaan dari sudut kurvanya itu sebesar 120 derajat dari titik awal ke titik tengah, kemudian dari titik tengah ke titik selanjutnya itu setiap 120 derajat perbedaannya dari sudut kurva. Fase biasanya disebut fasa dalam bahasa Indonesia, adalah konsep yang sering digunakan dalam bidang listrik dan teknik elektro. Fasa mengacu pada jumlah jalur atau saluran yang digunakan untuk menghantarkan daya listrik atau sinyal. Ada dua istilah yang sering digunakan, satu fasa single phase dan juga tiga phase atau triphase. Kemudian kita lihat penjelasan atau perbedaan dari satu fasa dan juga tiga fasa. Nah, pada sistem satu fasa atau sering disebut single phase, dalam konsep suatu fasa, daya atau sinyal diantarkan melalui satu jalur atau saluran. Ini adalah sistem yang paling umum digunakan di rumah-rumah dan bangunan-bangunan kecil. Dan biasanya tegangan atau saluran ini sudah melewati trafo step down. Nah, kemudian digunakan dalam peralatan rumah tangga, pencahayaan, sistem listrik kecil dan sebagainya. Kemudian keuntungannya yaitu mudah diimplementasikan dan dikelola, terus cocok untuk aplikasi dengan kebutuhan daya yang rendah atau kecil. Kemudian dan ada kerugian juga. Nah, kerugiannya yaitu tidak efisien untuk aplikasi dengan beban daya yang besar, tidak cocok untuk mesin industri besar atau motor listrik. Misalkan kita menggunakan tegangan satu fasa pada industri fabrikasi, secara otomatis tidak kuat menahan atau mensuplai mesin-mesin yang sangat besar. Secara perhitungan atau perhitungan daya, tegangan arus atau faktor daya dalam satu fasa lebih sederhana atau lebih simpel dibandingkan dengan tiga fasa. Jadi intinya untuk satu fasa itu sangat simpel, tidak terlalu rumit seperti halnya tiga fasa. Nah, kemudian untuk tiga fasa, secara konsep daya atau sinyal dihantarkan melalui tiga jalur atau saluran yang dipisah oleh 120 derajat dalam siklus listrik. Sudah saya jelaskan tadi bahwa tegangan atau fase atau saluran pada tiga fasa itu berada di tiga titik, yaitu titik pertama, titik kedua, dan titik ketiga. Kemudian secara kurva atau sinyal kurvanya itu perbedaannya 120 derajat per tiap gelombang. Untuk aplikasi digunakan secara luas dalam industri, pabrik, pertambangan, dan aplikasi yang memerlukan daya besar seperti listrik industri besar. Nah, untuk sistem tiga fasa ini sangat cocok untuk digunakan dalam fabrikasi atau suplai mesin-mesin yang membutuhkan tegangan-tegangan yang cukup besar. Nah, keuntungannya dapat mengirimkan daya yang jauh lebih besar daripada satu fasa.
lebih efisien dan menggerakkan motor industri besar. Nah, seperti saya jelaskan tadi, seperti itu keuntungan dari sistem 3 fase. Kemudian kerugiannya lebih kompleks dalam perancangan dan instalasi, kemudian memerlukan transformator khusus untuk digunakan dalam aplikasi. Nah, untuk kompleks atau komplikasinya biasanya kita harus lebih memahami konsep dari sistem 3 fase dan juga dalam penggunaan atau dalam using unit gitu istilahnya. Soalnya ketika kita melakukan suatu mistake atau kesalahan, secara otomatis risiko yang dihadapi itu sangat besar sekali. Nah, kemudian untuk perhitungan dalam 3 fase lebih kompleks dan rumit dan melibatkan vektor dan kompleksitas matematis yang lebih rumit. Nah, ini adalah sutet tegangan tinggi. Kemudian inilah yang saya sebut gelombang 3 fase sinyal kurva. Nah, di sini ada 3 gelombang ya. Gelombang pertama yaitu gelombang normal itu. Perbedaannya kita lihat dari titik puncak peak to peaknya itu kurang lebih sebesar 120 derajat. Dan di situ untuk titik keduanya sama 120 dan titik ketiga 120. Nah, ini yang dinamakan dengan perbedaan 120 derajat kurva 3 fase. Mengapa ada sistem 3 fase? Sistem 3 fase itu dikembangkan karena memiliki keunggulan, yaitu daya yang ditransmisikan bisa lebih besar dibanding sistem 1 fase dengan besar penghantar dan arus listrik yang sama. Karena itu, mulai dari pembangkitan sampai distribusi, sistem 3 fase yang digunakan. Ya, sudah saya jelaskan tadi, perbedaan antara 1 fase dan 3 fase itu seperti itu. Otomatis secara sistem 3 fase itu lebih diuntungkan. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah-salah kata. Dan lagi dan saya di video selanjutnya bersama Halo Channel. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.